Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling berbahagia saat ini akhina Muhammad bin Jamal Ammar. Saya tadi merenungi betul ayat yang dibacakan tadi, dan ayat ini berulang-ulang. Setiap ada acara pernikahan seperti ini selalu ayat ini yang dimunculkan. Menariknya, saya pikir tidak ada satupun di antara kita merasa bosan mendengarkan ayat ini, karena memang kita sedang diajak oleh Allah untuk merenungi salah satu kebesarannya. Muhammad, coba lihat, sekian mata tertuju pada antum pada siang ini. Inilah tanda kebesaran Allah. Antum siang ini telah mempertemukan banyak orang, bisa bersilaturahim. Minimal saya secara pribadi dari Surabaya datang ke sini. Saya lihat juga dari Jakarta juga ada, dari berbagai macam daerah. Karena pernikahan ini, inilah tanda kebesaran Allah. Ini pertama. Maka jaga ya akhi, hubungan pernikahan ini dengan benar. Yang kedua, bagaimana kita tidak ingin mengatakan acara seperti ini bukan tanda kebesaran Allah? Bayangkan, ini saudara Muhammad di saat bujang seperti ini, sebelum nanti terjadi ijab kabul dengan calon mertuanya ini tidak jelas berapa kualitas agama kita. Tapi begitu orang sudah berkeluarga, nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahlil madhkur, langsung ya akhi, antum kata Nabi sempurna separuh agama kita ini. Idza tazawwaja ar-rajul faqad istakmala nisfa dinah. Orang kalau sudah berkeluarga, maka separuh agama ini langsung sempurna. Kalau bujang seperti ini nggak jelas, apakah seperempat, seperdelapan, nggak tahu, wallahu alam. Tapi kalau orang sudah nikah otomatis. Kenapa ya akhi? Karena dengan pernikahan ini peluang-peluang kebaikan terbuka lebar bagi kita semua. Nikah ini adalah ibadah sepanjang kehidupan kita. Antum berjumpa dengan istri, tertawa dengan istri, memberi nafkah kepada istri, itu semua kebaikan dan ibadah kepada Allah. Antum nanti bergerilya mencari ma'isyah, subhanallah, setiap butir nasi yang antum berikan kepada istri antum, dan nanti antum punya anak, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhi Muhammad, coba lihat apa kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Saya yakin ini jaminan dari Allah, litaskunu ilaiha. Dari pernikahan ini nanti akan muncul yang namanya sakinah. Sakinah di sini kata para ulama ada sakinah ruhiyah, tenang jiwanya, sakinah fikriyah, tenang pula pikirannya, dan ada pula yang namanya sakinah, bahkan sakinah jasadiyah, tenang pula fisiknya. Inilah makna litaskunu ilaiha. Jadi orang kalau sudah nikah niatnya ingin menyempurnakan separuh agama ini, dan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menjamin buat kita yang namanya litaskunu ilaiha ini. Tidak hanya itu ya akhi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah juga jadikan dari pernikahan ini namanya al-wud, mawaddah, cinta yang sebenarnya, wa rahmah, dan kasih sayang. Ar-rahmah ya akhi, ar-rahmah. Rahmah ini diambil dari sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menciptakan sifatnya itu kepada kita. Maka orang kalau sudah berkeluarga karena Allah, jadi lembut hati kita. Subhanallah. Cuma diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan fikirnya, akal fikirannya. Berarti sakinah mawaddah warahmah ini na'am, itu jaminan dari Allah, tapi butuh pemikiran, butuh ilmu ya akhi. Antum harus cerdas mengelola kehidupan rumah tangga ini. Maka izinkan saya, ini waktunya sudah terlambat kita mulai pernikahan ini,
Saya langsung masuk pada nasihat Nabi kepada salah seorang sahabat. Saya tidak akan pernah bosan-bosan menceritakan kisah ini. Sahabat ini namanya Uqbah bin Amir. Ya, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa sih sukses itu? Mungkin dalam konteks kita berkeluarga, sukses menata kehidupan rumah tangga ini. Maksudnya apa? Dalam berumah tangga ini bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan arahan kepada kita 3 ya akhi. Apa 3 itu? Yang pertama, amsik alaika lisanak. Jaga, perhatikan, kendalikan lisanmu. Kalau agak kasar sedikit, mohon maaf ya, jaga mulutmu. Kalau bahasa Surabayaan, jaga cangkemmu. Ini ada bapak penghulu, rata-rata banyak problem rumah tangga itu karena masalah mulut ini. Cuma saya ingin lebar lagi masalah ini. Karena saya lihat ketika saya mencoba melihat syarah hadis ini ada 2 pendekatan sebenarnya. Amsik alaika lisanak, yang pertama, jaga apapun yang masuk ke dalam mulut kita ini, yang kita makan ini. Muhammad, hati-hati. Saya nih ustadz suka khutbah begini. Di saat yang bersamaan banyak juga curhat dari manten-manten muda atau manten-manten senior. Rata-rata unik juga. Banyak masalah kehidupan rumah tangganya karena adanya ketidakhati-hatian dalam urusan mencari rizkinya Allah. Hati-hati ya akhi, jangan menghalalkan segala cara. Tiru abamu. Allah yarham Jamal, rahimahullah rahmatal abrar. Saya tahu betul beliau suka menyambung tali silaturahim, akrab sama semua orang. Tidak ada orang meninggal dunia atau acara pernikahan begini kecuali selalu datang. Makanya rizkinya pun juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ada korelasi ini. Nyambungnya silaturahim dengan masalah mendapatkan rezeki yang barokah ini. Karena Nabi mengatakan man ahabba ayyubsita lahu fi rizqi wa yu'thir lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin di antara kalian dipanjangkan umurnya, panjang umur di sini maksudnya sisa umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yubsit fi rizqi, basatatu rizq, rezekinya dilapangkan, dimudahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, tidak menghalalkan segala cara. Sambung tali silaturahim. Saya berharap antum luar biasa ini hati-hati dengan masalah pernikahan seperti ini. Jaga silaturahim seperti ini. Dan silaturahim yang paling asasi ya dengan istri, ya dengan keluarga besar kita ini. Makanya nanti urusan rezeki ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu ya akhi. Mohon maaf Bapak Penghulu. Saya perhatikan rata-rata orang yang bermasalah dalam urusan rumah tangganya, rezekinya pun juga bermasalah. Orang kalau bermasalah dengan istrinya, rezekinya pun juga bermasalah. Dan ujung-ujungnya nanti menghalalkan segala cara. Ketika sudah menghalalkan segala cara, tidak akan ada kesuksesan dalam hidup ini ya. Mohon maaf, antum dapat rezeki dari sesuatu yang syubhat dan haram dimakan oleh antum tidak akan bisa merasakan nikmatnya salat berjamaah di masjid. Antum baca Quran 1 lembar, bosan dan ngantuk antum. Mau bangun tengah malam susahnya luar biasa. Kenapa? Dzunubuka qayyadatka, kata Imam Hasan Al-Basri. Dosa itu yang membelenggu kita karena ketidakhati-hatian dalam urusan halal dan haram ini. Antum berikan pada istri antum rezeki yang tidak halal ini seperti ini, naudzubillah. Jangan harap istri kita menjadi istri yang salehah. Nanti antum punya anak, disekolahkan dengan rezeki yang syubhat dan haram, dikasih makanan-makanan yang syubhat dan haram. Jangan harap anak kita walaupun pintar belum tentu ilmunya akan jadi barokah dalam kehidupannya. Dan banyak sekarang anak
durhaka pada orang tua. Salah satunya karena kita punya andil rezeki yang kita berikan pada mereka ini tidak jelas halal haramnya. Amsik alaika lisanak. Nah, pendekatan kedua adalah amsik alaika lisanak adalah fannul kalam, seni berkomunikasi. Akhi Muhammad, antum mendapatkan abah baru sekarang gantinya abimu. Ya, kalau antum perempuan tidak batal wudhu dengan punya abah ini. Dengan istri mertua antum, antum tidak batal wudhu dengan pernikahan ini. Allahu Akbar. Hati-hati berkomunikasi. Ini keluarga Amudi ya dengan keluarga Ammar. Tentu beda kultur, beda karakter, beda watak, beda kebiasaan. Tapi insya Allah kalau tutur kata ini antum mainkan dengan baik, Allahu Akbar. Itulah kualitas iman kita terukur di situ. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau tidak, sekut aja. Liasmut. Semut dan sekut. Diam itu iman kata Nabi. Hati-hati berbicara dengan istri. Kadang-kadang mohon maaf ya akhi, mujamalah dibutuhkan dengan istri ini. Falsu kata orang Surabaya kadang-kadang dibutuhkan dengan istri itu. Untuk menenangkan dia, membahagiakan dia. Banyak lihat angka perceraian saya tidak tahu di Jember ini. Kalau di Surabaya menganga lebar sampai 70%. Dan terjadi di kalangan pasangan muda. Bukan karena suaminya medit, bukan. Ya ada juga tapi bukan fenomena. Atau suaminya khamar, narkoba, ada bukan fenomena tapi rata-rata pecah. Uniknya juga kadang-kadang aktivis. Karena masalah komunikasi. Tersinggung dengan omongan suaminya, tersinggung dengan omongan istrinya. Amsik alaika lisanak. Jaga mulutmu. Kalau kita ingin bahagia, sukses berumah tangga, jaga cara komunikasi kita dan jaga apa yang kita makan ini. Yang kedua ya akhi, wal yasaka baituk. Wus'atul bait. Lapangkan rumah tanggamu. Mudah-mudahan antum rumah sendiri nanti insyaallah ya. Sepertinya sudah disiapkan segala sesuatu. Tapi mohon maaf ya akhi, saya banyak menemukan rumah tangga besar di Jalan Dharma Husada, di Ramawangsa, di Surabaya, daerah-daerah elit luar biasa. Parkiran mobilnya 10 mobil masuk, tapi masuk sumpek ya akhi. Betapa banyak saya perhatikan rumah yang biasa-biasa saja, lebar 5 meter, ke belakang 10 meter, tapi masuk adem ya akhi. Dua rahasianya. Isi rumah tangga antum Al-Quran. Baca Quran sebagaimana yang dibaca tadi oleh saudara Zaki ini. Usahakan hari-hari antum hari-hari Quran. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Kasih nur, kasih cahaya rumah tanggamu itu. Dengan apa? Bukan dengan lampu begini ya, banyak rumah tangga sekarang bagus penataan lampunya, mendatangkan desainer khusus untuk menata rumah tangga kita. Tapi begitu masuk walaupun terang lampunya sumpek. Tapi kalau antum Quran dibaca, apalagi rumah juga luas, ya Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tinggal waqina ada benar saja ya akhi. Nah, tolong jaga baca Quran. Saya berharap antum maghrib sampai isya tutup HP antum. Masuk ke kamar ngaji berdua dengan istri antum. Nikmati ya akhi. Wassalah wa qiraatul Quran. As-salat bis salati wa qiraatul Quran. Dan salat juga tepat waktu. Antum laki-laki usahakan salatnya di masjid kalau bisa ya. Ya bukan kalau bisa, usahakan. Karena memang masjid diciptakan untuk kita makmurkan seperti itu. Dan orang kalau sudah sering ke masjid, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Takaffalallah liman kanal masjid baita. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid rumah keduanya. Jadi antum nanti kalau ada masalah, mudah-mudahan tidak ada masalah, tapi pasti ada masalah. Ketika ada masalah, dengan cerita pada ente punya abah ini. Dengan cerita pada ente punya ami. Juga jangan cerita pada saya sebagai ustadz. Ustadznya juga banyak masalah di rumah. Tapi ceritakan pada Allah, datang ke rumahnya, masjid. Angkat tangan antum, ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wabki ala khati'atik. Menangislah terhadap dosa yang kita perbuat. Namanya kita manusia ya. Pasti ada salah ya akhi. Ketika salah, tidak usah cerita pada siapa-siapa, bangun tengah malam ajak istri antum. Ketika antum bisa bangun tengah malam mengajak istri, rahmat Allah turun kepada antum. Rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seorang suami. Di riwayat yang lain, wa rahimallahu mra'atan. Semoga Allah merahmati seorang istri yang dua-duanya saling membangunkan tengah malam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi perenungan buat antum. Saya ingin mengucapkan ya akhi, barakallahu laka muqaddaman wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.